Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah merimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dapat menikmati bagaimana nikmat shihah, bagaimana nikmat mendengar, melihat, dan belajar. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Putra Agung Gurun Pasir, yang dimana beliau lahir, patung-patung jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan kekasih kita, pemimpin umat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana itu thalabul ilmi dan juga hifdzul ilmi, yaitu menuntut ilmu dan menjaga ilmu. Sebagaimana yang telah didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi jika kita datang bersekolah tidak untuk niat mencari ilmu, melainkan hanya untuk bermain-main, hanya untuk mencari jajan dan sebagainya, kita juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perkara tergantung kepada niatnya. Jika kita niat di dalam hati dengan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, pergi pagi, pulang sore, tidak akan terasa, tidak akan lelah, namun akan terasa nikmat. Bagi para penuntut ilmu, ingatlah 6 syarat yang sebagaimana didawuhkan dalam Ta'limul Muta'alim, kitab karangan Syekh Imam Al-Zarnuji. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an majmu'iha bibayani, lukain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadzin wa kulli zamani. Jadi syarat menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah kecerdasan. Kita harus dapat berpikir dengan cerdas. Bagaimana cara belajar agar tidak membosankan. Yang kedua, kita harus semangat. Jika kita tidak memiliki semangat untuk belajar, tidak memiliki tekad untuk belajar, bagaimana ilmu bisa masuk ke dalam hati kita? Yang ketiga, kita harus bersabar. Menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus bersabar, bukan hanya tentang waktu, tapi bersabar ketika kita mendapatkan hukuman, ketika kita dimarahi oleh guru, bahkan ketika kita tidak paham dalam sebuah pelajaran. Yang keempat, yaitu waktu yang lama. Seperti yang telah saya sampaikan dalam bab kesabaran, waktu yang lama sangatlah dibutuhkan. Menuntut ilmu tidak cukup hanya 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari, 3 hari, ataupun 1 tahun. Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahaminya, untuk meresapinya, dan mencatatnya di dalam hati. Yang kelima, kita membutuhkan bimbingan dari guru. Percuma saja jika kita memiliki ilmu, tetapi tidak ada yang mengajari bagaimana arti ilmu tersebut. Guru di sekolah, di madrasah, di pesantren selalu mengajarkan, menjelaskan tentang bab-bab ilmu. Seandainya guru mengajarkan B, maka dia akan menjelaskan B itu artinya sebagai berikut. Yang keenam ialah biaya. Untuk menuntut ilmu,
kita membutuhkan biaya yang cukup. Biaya tersebut juga untuk kita, sebagaimana untuk uang jajan, untuk membeli seragam, buku, perlengkapan sekolah, dan berbagai macam yang kita butuhkan. Ilmu itu dapat dipahami jika kita mau menulis, jika kita mau mencatat, mendengarkan, dan memperhatikan guru. Sebagaimana sebuah hadis, al-ilmu sayyidu wal kitabatu qayyiduhu qayyid suyudak bil habali al-wathiqati. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Ikatlah hewan buruanmu dengan kuat, karena kalian adalah sebagian dari orang yang bodoh apabila melepaskan hewan buruan di antara keramaian. Maksudnya, kita harus mencatat ilmu yang telah disampaikan oleh guru, bukan hanya mendengarkan atau bahkan tidur, mungkin keluar kelas, atau bahkan izin tanpa kejelasan. Karena kita akan mendapatkan ilmu dengan belajar, dengan khidmah, dan dengan taat. Sebagaimana sebuah hadis, al-ilmu bit-ta'alum wa barakah bil khidmah wa manfa'at bit-ta'ah. Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan belajar, dan kita akan mendapatkan keberkahan dengan khidmat. Bagaimana maksudnya? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Kita harus khidmat kepada guru, menghormati, menghargai, dan sopan santun. Agar apa? Agar ilmu kita barokah dan manfaat bit-ta'at. Kita akan mendapatkan kemanfaatan ilmu kelak nanti jika kita taat kepada peraturan, baik itu peraturan sekolah, pesantren, maupun diniyah. Taat tentang apa saja? Tentang waktu datang sekolah, kita tidak boleh terlambat. Jika pukul 7 sudah disarankan untuk sholat duha, diwajibkan untuk sholat duha di sekolah, maka kita harus datang sebelum pukul 7. Yang kedua, jika hari Senin menggunakan seragam putih abu, maka kita harus menggunakan seragam putih abu. Yang ketiga, jika kita diwajibkan menggunakan sepatu hitam, maka kita juga harus menggunakan sepatu hitam. Tidak boleh menggunakan selainnya, dan tidak boleh protes apabila disita. Untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar tertanam di dalam hati, kita harus bermutola'ah. Bermutola'ah itu tidak cukup jika kita sendirian dengan membaca buku atau dengan catatan. Jika kita tidak paham, kita bisa bertanya kepada teman dengan kerja kelompok, gotong royong, dan berdiskusi. Ingatlah, berdiskusi dengan mencontek itu berbeda. Mencontek adalah perilaku yang tercela, di mana kita mendapatkan jawaban yang sudah siap dari teman kita. Tetapi jika kita berdiskusi, jika kita bermusyawarah, kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang baru. Kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan pemahaman-pemahaman yang lebih luas. Untuk itu, kita harus selalu taat kepada apa yang telah didhawuhkan oleh guru. Jika guru mendhawuhkan untuk mengerjakan sebuah tugas, kita harus mengerjakan. Karena apa? Itu demi masa depan kita, demi kebaikan kita, agar kita mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Guru hanya menginginkan yang terbaik kepada muridnya. Tidak mungkin guru menjerumuskan seorang murid kepada jurang. Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita harus membaca, kita harus taat kepada guru, kita juga harus belajar. Kita harus rajin membaca dan juga belajar sebagaimana didhawuhkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Membaca itu adalah cara bagi orang yang tidak tahu menjadi tahu. Membaca itu adalah jendela bagi orang yang tidak menemukan sebuah cahaya. Maka kita harus rajin selalu untuk belajar, untuk membaca, untuk bermutolaah akan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan. Karena sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang telah berilmu, sebagaimana dalam surat Al-Mujaddilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah memberikan kabar gembira kepada ahlul ilmu bahwa barang siapa yang memiliki ilmu maka akan diangkat derajatnya. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Tentu saja dengan kita fil majalis, kita duduk untuk belajar, untuk menuntut ilmu tersebut, untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Ilmu juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya keutamaan menuntut ilmu adalah 1. Sebagai jalan menuju surga. Bukankah enak seandainya kita nanti setelah wafat segera dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Bahkan bagi seorang santri di pesantren, seandainya dia meninggal meskipun dalam keadaan tidur, dia sudah dipastikan syahid akhirah. Yang kedua, ilmu itu adalah warisan para nabi. Para nabi telah menyampaikan ilmu tentang syariat, ilmu mengenai halal dan haram, ilmu fikih, dan berbagai macam ilmu. Ilmu-ilmu tersebut mengatur etika kita untuk hidup, untuk saling mengerti, untuk saling memahami, untuk mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu itu bisa kita dapatkan tanpa batasan usia. Tidak peduli hari ini, besok, bahkan nanti ketika kita tua, kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu selagi kita belum meninggal dunia. Sebegitu besarnya menuntut ilmu, sebegitu besarnya manfaatnya, dan sebegitu besarnya kewajibannya bagi kita. Bagi kalian yang masih bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, kuatkanlah tekadmu, kuatkanlah niatmu. Sebagaimana dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Akhiran, sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.